Israel kembali menggempur sejumlah wilayah di jalur Gaza berikut. Salah satu isu yang mengundang adanya aktivisme digital adalah isu peristiwa konflik Israel dengan Palestina. Konflik Israel dengan Palestina ini sudah berlangsung sejak tanggal 5 Juni 1967 dan menjadi konflik terpanjang dalam era modern sekarang ini. Mengapa demikian? Konflik ini mengundang masyarakat global untuk memiliki karakter kepedulian dengan melakukan aktivisme digital menyuarakan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel kepada masyarakat Palestina. Gerakan kemanusiaan ini disuarakan masyarakat global melalui media sosial atau platform-platform digital yang disebut dengan aktivisme digital di dalam media sosial ataupun platform digital. Aktivisme digital dikenal juga sebagai aktivisme internet atau cyber activism yang merujuk pada penggunaan teknologi digital dan media sosial yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan isu-isu tertentu berupa video maupun gambar. Kelebihan aktivisme digital. Aktivisme digital dapat memungkinkan lebih banyak orang terlibat dalam isu-isu sosial di kalangan masyarakat. Ian dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat, terutama di masyarakat yang terpikirkan di ruang offline. Dengan menggunakan media sosial dan platform digital, informasi dapat disebarluaskan dengan cepat, memungkinkan mobilisasi massa dengan waktu yang singkat. Teknologi dapat mempermudah perorganisasian aksi seperti demokrasi virtual, kampanye online, dan petisi. Dengan biaya yang relatif dan tanpa perlu pertemuan secara fisik. Aktivisme digital membangun solidaritas di antara individu dan antar kelompok dengan tujuan yang sama, dapat menciptakan jaringan dukungan yang kuat termasuk gerakan sosial. Keterbatasan aktivisme digital. Yang pertama, meskipun aktivisme digital menjangkau banyak orang, tapi bagi sebagian orang hanya melakukan kegiatan klik tanpa adanya aksi yang lebih lanjut. Yang kedua, diskusi dalam ruang digital akan menyebabkan adanya banyak perbedaan pandangan, di mana hal ini akan menyebabkan konflik dan lebih parahnya lagi diperluas dengan adanya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Yang ketiga, di media sosial terdapat algoritma yang dimana akan menampilkan isu-isu atau konten tertentu sesuai dengan minat penggunanya. Yang keempat, terbatasnya akses teknologi dan penggunaan internet yang dimana akan menyebabkan ketimpangan dalam partisipasi aktivisme digital. Ada banyak hashtag yang digunakan aktivisme digital untuk Palestina, yaitu pertama adalah Free Palestine. Free Palestine ini digunakan untuk sebagai gerakan aktivisme pertama yang mengundang masyarakat global untuk menyuarakan gerakan kemanusiaan untuk Palestina. Dan tujuannya itu adalah sebagai bentuk pengusiran bangsa Israel agar bangsa Israel meninggalkan wilayah Palestina. Dan kedua adalah hashtagnya All Eyes on Rafah, yaitu diperuntukkan khusus konflik pertama Israel untuk pada Palestina yang letaknya di jalur Gaza. Untuk penggunaan hashtag ini memperlihatkan kondisi Gaza sekaligus sebagai kampanye penggalangan dana untuk masyarakat yang ada di Gaza. Selanjutnya, selain adanya kedua penggunaan hashtag yang tersebar di media sosial, adanya cara lain yang dilakukan masyarakat global untuk melakukan aktivisme digital dengan menggunakan simbol buah semangka dalam postingan dan pemboikotan produk pendukung Israel. Penggunaan simbol buah semangka yang disebarkan melalui media sosial sebagai simbol negara Palestina dan harapan bagi negara Palestina. Penggunaan simbol buah semangka tidak sembarangan dipilih buah semangka, rupanya makanan bagi perayaan-perayaan di Palestina. Boikot. Pasti kita sering dengar kata tersebut. Ternyata boikot ini juga memiliki hubungan dengan aktivisme digital untuk Palestina. Aksi boikot ini dilakukan untuk perusahaan barang ataupun jasa yang mendukung kebijakan Israel untuk Palestina. Aksi ini dilakukan dengan stop penggunaan barang dan jasa tersebut. Tantangan yang sering dirasakan oleh para masyarakat global dalam menyuarakan aksi aktivisme digital untuk Palestina adalah dengan adanya diinformasikan berbentuk hoax
yang tersebar di media sosial disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Santi Mulyadi dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Salwa Alfira. Aku dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafata Umar dari Ilmu Politik Angkatan 2023 UPN Veteran Jakarta. Aktivisme digital itu, kalau bisa menurut persepsi aku itu adalah semua kegiatan kita berkomunikasi, berbagi informasi di media sosial atau di media digital. Dan kalau misalnya keterkaitannya dengan aktivisme digital Palestina itu bisa jadi upaya-upaya kita untuk menyebarkan ide dan juga hashtag-hashtag yang membantu kemerdekaan Palestina. Oke, menurut aku sangat efektif karena untuk orang-orang yang tidak tahu akan isu Palestina ini menjadi lebih tahu dan menjadi lebih sadar gitu akan rasa kemanusiaan karena biasanya orang tuh benar-benar sangat bodoh amatan gitu. Cuma dengan adanya aktivisme digital tentang isu Palestina ini, orang-orang jadi lebih sadar gitu. Oke, kalau kelebihan sendiri tentu gitu, seperti yang saya sudah dibilang tadi, media sosial digunakanlah oleh seluruh kalangan di masyarakat dari berbagai kelompok, golongan, umur itu memakai media sosial sehingga peningkatan informasi dan penyebaran informasinya itu cepat sehingga kesadaran masyarakat pun akan makin tinggi gitu. Masyarakat akan semakin aware. Kalau misalnya dibilang kekurangannya, ya mungkin karena di media sosial ini tentunya banyak informasi gitu, di mana seseorang bisa nge-post informasi apapun tanpa adanya verifikasi gitu, sehingga tidak ada penyaringan kebenaran gitu, sehingga informasi-informasi yang disampaikan bisa aja salah gitu, sehingga ini berpengaruh gitu terhadap perilaku orang-orang yang melandaskan perilakunya berdasarkan informasi yang salah itu tersebut. Langkah pertamanya adalah kita harus meningkatkan literasi digital, dan yang kedua adalah cross check fakta, jangan cuma menelan informasi-informasi yang tersebar secara mentah dan langsung dibagikan. Menurut aku cara menanganinya itu dengan kalau misalkan kita itu harus benar-benar pintar-pintarnya literasi digital karena kita tuh nggak bisa mendapatkan informasi cuma dari satu sumber, jadi harus benar-benar dicek dari beberapa sumber gitu, dicek datanya yang benar yang mana, karena kalau misalnya dari satu sumber kita nggak tahu itu hoax apa tidaknya gitu kan, jadi emang harus benar-benar pintar-pintar baca tentang literasi digital gitu. Oke, kalau misalnya konteksnya gitu di dalam kasus Palestina ya, ini kan cukup sulit begitu karena dari berbagai portal berita yang besar pun itu memiliki kecenderungan atau tendensius kepada salah satu pihak yang dimana berita itu menjadi tidak netral. Jadi untuk bisa kita menghindari disinformasi tersebut, saranku kita bisa melakukan usaha yang lebih gitu. Kita bisa membandingkan satu informasi dengan informasi yang lain dari berbagai portal berita dan mungkin dari berbagai perspektif pendapat ahli begitu. Selain itu, adanya cara kedua penggunaan hashtag. Perbatasan aktivisme digital. Bentar dulu, 3.